Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 1 Juli tahun 2026. Bacaan pertama dari kitab Amsal bab 5 ayat 14 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 24. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya segala sesuatu
juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah nilai sebuah jiwa dan kelekatan duniawi. Kisah Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan setan di daerah Gadara menyajikan sebuah realitas rohani yang mendalam tentang benturan antara kuasa Allah, kedurjanaan roh jahat, dan respons manusia. 2 orang yang kerasukan ini hidup di pekuburan, terisolasi, dan sangat berbahaya. Mereka kehilangan martabat kemanusiaan mereka dan dikendalikan sepenuhnya oleh kegelapan. Namun, kedatangan Yesus mengubah segalanya. Bahkan sebelum Yesus bertindak, roh-roh jahat itu sudah gemetar ketakutan dan mengakui identitasnya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Saudara-saudari terkasih, melalui peristiwa ini, Yesus menunjukkan otoritasnya yang mutlak atas kuasa kegelapan. Hanya dengan satu patah kata yang tegas, "Pergilah," Yesus membebaskan kedua orang tersebut. Roh-roh jahat itu kemudian masuk ke dalam kawanan babi yang langsung terjun ke dalam danau dan mati. Disinilah letak ironi terbesar dari kisah ini. Kebebasan dan kesembuhan 2 orang yang berharga di mata Allah harus dibayar dengan hilangnya seluruh kawanan babi yang merupakan aset ekonomi terbesar bagi penduduk Gadara. Respons masyarakat Gadara sungguh mengejutkan. Alih-alih bersukacita karena daerah mereka kini aman dan 2 sesama mereka telah merdeka dari penderitaan, seluruh kota justru keluar untuk mendesak Yesus agar meninggalkan daerah mereka. Mengapa? Karena mereka mengalami kerugian materi yang besar. Mereka lebih meratapi hilangnya kawanan babi daripada mensyukuri keselamatan jiwa manusia. Bagi orang Gadara, kehadiran Yesus dirasa mengancam kenyamanan ekonomi dan stabilitas hidup mereka. Saudara-saudariku terkasih, renungan ini menguji prioritas hati kita masing-masing. Seringkali kita bertindak seperti orang Gadara. Kita menginginkan berkat Tuhan, tetapi ketika tuntutan iman meminta kita melepaskan babi-babi kita berupa kelekatan pada materi, ego, bisnis yang tidak jujur, atau kenyamanan yang egois, kita justru menolak Yesus. Kita cenderung mengusir Tuhan dari ruang hidup kita karena takut kehilangan hal-hal duniawi. Melalui perikop ini, Yesus mengajak kita untuk melihat sesama dengan kacamata ilahi bahwa satu jiwa manusia jauh lebih berharga daripada seluruh harta di dunia. Mari kita belajar
untuk berani melepaskan segala kelekatan materi demi membiarkan kuasa pemulihan Yesus meraja di dalam hati dan lingkungan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.